Kenapa bisa ada kehancuran dalam rumah tangga? Karena karakter kita nggak mau dibentuk. Saling serang, saling sikut, menghakimi satu dengan yang lain. Padahal suami istri. Kita disadarkan bahwa yang Tuhan kehendaki, Tuhan sudah ciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan mau setiap kita menikmati berkat-berkatnya. Karena hari depan yang penuh harapan sudah Tuhan sediakan. Nah, haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam bahasan yang ketiga, dalam serial tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya, saya bukan hanya sedang mengajarkan setiap umat Tuhan untuk mengerti trik dan cara kerja iblis. Tapi saya mau supaya kita mengerti tidak ada lagi yang dipermainkan. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh dipermainkan. Karena sampai hari ini Alkitab jelas mencatat iblis menyamar seperti malaikat terang. Dan sampai hari ini saya percaya bahwa iblis juga masih bekerja. Terbukti. Kenapa terbukti? Ya masih adanya perzinahan, masih adanya perselingkuhan, masih ada tipu menipu, masih ada saling berdusta, masih ada menyimpan dendam, sakit hati. Dari mana akar semua itu? Berarti sampai hari ini iblis masih bekerja. Dan itu yang mesti kita waspadai supaya kita mengerti. Karena Alkitab jelas mencatat ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya membawa mau. Kita pikir jalan ini jalan kebenaran, kita pikir jalan ini jalan keselamatan. Tetapi ujung-ujungnya menyengsarakan, ujung-ujungnya menyesatkan. Nah, saya sudah bagikan kepada setiap umat Tuhan dari awal bulan September. Yang pertama dan yang kedua, sekarang kita masuk dalam bahasan yang ketiga. Dalam serial tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Nah, bahasan yang ketiga ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang seringkali iblis taruh dalam pikiran kita. Ya mungkin memang nasib saya ya pendeta ya, saya jadi wanita peliharaan. Ya mungkin memang nasib saya ya pendeta ya, memang karakter saya nggak bisa diubah pendeta, udah memang dasarnya tukang tipu ya dari kecil, orang tua saya juga tukang tipu, sekarang juga saya tukang tipu, ya wajar lah pendeta. Ya gimana ya pendeta, mungkin memang sudah nasib saya kawin cerai lagi, kawin cerai lagi, kawin cerai aja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu bukan nasibmu. Sama-sama bilang sama saya, itu bukan nasib saya. Karena yang Tuhan kehendaki adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan kecelakaan, bukan kehancuran. Karena neraka diciptakan bukan untuk manusia, neraka diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya. Supaya apa? Supaya kita menyadari bahwa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah kemajuan. Yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah perubahan. Semakin hari kita semakin berubah. Semakin hari kita semakin dipulihkan. Semakin hari kita semakin didewasakan. Jangan udah kenal Yesus dari tahun 2020, 2012, ya kan 2009. Sampai sekarang gak berubah-berubah. Masih suka tempeleng istri, masih suka kasar sama suami. Gak ada di gereja ini. Sana di ujung. Gereja di ujung sana. Ujung apa tahu namanya. Dan dikasih dalam Tuhan. Yang iblis mau taruh dalam pikiran kita adalah, ya udahlah saya gak bisa berubah pendeta. Memang saya udah begini orangnya. Suka kasar sama istri, ya udah gak apa-apa lah. Istri juga mesti ngertiin saya dong, memang kasar kok saya orangnya. Istri juga gak mau kalah, ya kalau lu begitu gue juga bisa, lu harusnya ngertiin gue juga dong. Gue memang biasa pulang malam, lu juga ngertiin gue dong. Nah lo, kalau udah kayak gitu gimana? Siapa yang mau saling ngerti? Betul kita menutupi kekurangan pasangan kita sebagai suami istri. Tapi bukan berarti karakter kita tidak diubah. Halo? Karakter harus berubah. Harus ada perubahan. 5 tahun kawin, 10 tahun kawin, 15 tahun kawin. Berubah. Jangan udah puluhan tahun karakter tetap sama. Itulah yang ditaruh iblis, itu yang saya bilang. Dan ini akan saya bagikan buat setiap kita. Dalam bahasan yang ketiga. Iblis menaruh dalam pikiran kita. Ya memang mungkin saya sudah ditakdirkan seperti ini, jadi tukang mabuk. Ya gimana ya pendeta ya, saya memang ditakdirkan seperti ini kali. Udah gak bisa berhenti minuman keras, memang darah saya itu udah darah, ya udah bukan darah Yesus pendeta.
Udah darah panas, darah alkohol gitu. Hei, Tuhan gak menciptakan engkau seperti ini. Alkitab mencatat Tuhan menciptakan engkau dahsyat dan mulia. Itu yang harus engkau ngerti. Berarti kalau kita masih punya kekurangan, masih punya kelemahan sampai saat ini, bukan berarti engkau tidak bisa berubah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya pasti bisa berubah. Amin. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Karena yang Tuhan kendaki bukan kebinasaan. Coba saudara lihat ya dalam Yehezkiel 33. Yehezkiel 33 ayat yang ke-11. Yehezkiel 33 ayat yang ke-11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup firman Tuhan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Tuhan gak mengendaki orang fasik binasa. Yang Tuhan kendaki adalah pertobatan. Ini membuktikan bahwa setiap kita harus mematahkan siasatnya si iblis. Tidak benar bahwa ini takdirnya Tuhan. Ini tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya memang panggilan saya memang udah bakalan bercerai terus kalau kawin. No. Mungkin ada karaktermu yang perlu diubah. Mungkin mulutmu yang jahat itu harus dipakein ikatan tali rafia. Bukan, Tuhan gak kehendaki hidupmu hancur saudara. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan jiwa-jiwa. Tuhan gak kehendaki setiap kita yang fasik sekalipun yang sudah tahu kebenaran hendak binasa. No. Tuhan mau melihat kita berubah. Tuhan mau lihat kita bertumbuh. Dan saya percaya itulah yang membuat kita menyadari bahwa Yesus mati buat kita untuk mengasihi kita. Jadi jangan nyaman dengan kekuranganmu. Jangan nyaman dengan dosamu. Ya udahlah, saya memang dilahirkan seperti ini. Habis gimana ya pendeta, mulut saya tuh kalau gak ngomongin orang sehari tuh kayaknya gatel gitu. Bentol-bentol. No. Itu karakter. Yang mesti diubah dan bisa diubah. Trust me, itu bisa diubah. Kenapa ada orang rokok tapi ketika dia datang kepada Tuhan hidupnya dipulihkan? Kenapa ada orang yang minum mabuk tapi ketika datang sama Tuhan hidupnya sungguh-sungguh dia dipulihkan? Tetapi ada yang bilang saya gak bisa lepas dari minuman keras. Saya gak bisa lepas dari rokok. Tapi bisa kok, ada yang lain bisa. Berarti bukan rokoknya yang salah. Ya mungkin rokok lu Marlboro, rokok dia jarum coklat. Bukan rokoknya yang salah. Bibir lu yang gatel, bilang kanan kiri, bibir jangan gatel. Sorry saudara, sorry. Itu kadang karakter kita. Itu kadang karakter kita. Bukan soal orang, bukan soal siap iblis. Saudaraku, ini yang mesti kita waspadai. Dia suka taruh dalam pikiran kita. Gak akan bisa berubah lah saya pendeta. Gak akan pulih saya, gak akan pernah bisa. Kalau lu ngomong sama saya mungkin, tapi kalau lu ngomong sama Tuhan, lu ditempeleng lu sama Tuhan. Bagi Tuhan apa sih yang gak mungkin? Hah? Apa sih yang gak mungkin bagi Tuhan? Laut Tiberau dia belah. Apa yang gak mungkin bagi bangsa Israel makan di tengah-tengah padang gurun, dikasih makan sama Tuhan. Semua Tuhan sediakan. Berarti bukan keadaannya. Tapi kitanya yang harus berubah. Jangan sampai kita kemakan tipuan iblis. Ya memang udah saya seperti ini. No. Tuhan gak pernah menciptakan engkau seperti kegagalan. Tuhan gagal menciptakan engkau, gak pernah. Alkitab mencatat Tuhan membentuk kita dalam kandungan ibu kita. Itu dahsyat dan ajaib. Setiap sel-sel dibentuknya supaya menjadi pribadi kita. Dan kita bukan orang lain. Kita berbeda dengan orang lain.
Gak usah jadi sama dengan mereka. Karena setiap kita unik di hadapan Tuhan. Tapi karakter yang jahat, dosa, itu harus dihindari. Dan ini tipuan iblis. Tujuannya sederhana, supaya kita tetap tinggal dalam zona nyaman. Ya udahlah, memang saya seperti ini, masuk gereja juga tetap kasar sama istri, tetap kasar sama suami, masuk gereja melayani Tuhan tapi mulut juga masih jahat. Itu bukan berasal dari Tuhan. Engkau tidak diciptakan seperti itu. Kita bisa berubah, sama-sama bilang sama saya, kita bisa berubah. Saya gak bisa berhenti merokok, saudara. Ketika tahun 2006. Kan sekarang, Glenn sama orang masih gak merokok ya. 2006. Karena Tuhan tahu, saya gak bisa. Maka Tuhan tolong saya. Kenapa? Karena saya bilang, Tuhan saya mau berhenti. Tapi saya gak bisa. Yang pertama, karena memang saya suka. Dan yang kedua, karena setiap kali saya keluar rumah, teman-teman saya ngajak. Karena di depan rumah saya itu saya yang membangun mesbah, bukan mesbah, base camp. Mesbah lagi. Base camp itu saya yang bangun. Saya yang rintis, karena di depan rumah saya bilang, ayo nongkrong aja di sini. Aman udah di sini, lu mau ngapain juga aman. Sampai sekarang itu ada kalau saya pulang ke rumah. Tempat tinggal saya Tanjung Priuk, Bapak Ibu. Tempat tinggal saya Priuk, tempat yang banyak orang baik di sana. Itu dulu. Sekarang udah baik-baik semua. Dan sampai sekarang masih ada. Tapi saya bilang gini, Tuhan saya mau. Apa yang terjadi? Tuhan ajar saya. Lalu saya mulai berpikir, Tuhan kenapa saya udah bertobat tapi kenapa Tuhan ajar saya, Tuhan pukul saya sampai saya sakit. Gak tahu sakitnya sakit apa. Saya diingetin satu hal, bukankah kamu yang minta bahwa kamu pengen berhenti merokok? Oh iya. Kalau memang ini adalah alasan untuk saya melakukan apa yang Tuhan mau, saya bilang jadi sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Mulai dari saat itu, saya gak pernah bisa cium bau asap. Pengen muntah. Dari titik itulah, kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan saya. Dan saya percaya, setiap kita bisa kok. Apapun kekuranganmu, apapun kelemahanmu, apapun latar belakangmu bisa. Asalkan you mau, itu dulu. Asalkan kita mau, pasti bisa. Karena kita bukan berurusan dengan manusia, kita berurusan dengan Tuhan. Saya rindu setiap jemaat yang oleh Tuhan percayakan saya layani. Ada perubahan. Oke, sampai saat ini gak apa-apa, tapi mau dulu. Mau berubah dulu. Sehingga pada akhirnya kita tidak tertanam dalam apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita dan apa nyaman. Udahlah, ya aja lah terus. Sampai Tuhan Yesus datang udah begini aja teruslah. Jangan. Saudara datang ke SPBU. Saudara boleh merokok. SPBU saja tolak saudara, apalagi surga. Karena gak ada apinya di sana, bos. Yang ada api tetangganya. Loh. Yang ada api tetangganya. Yang main api lah. Supaya apa iblis menipu kita? Supaya kita gak mau bangkit. Supaya kita tetap tinggal dalam posisi dosa kita. Nyaman. Yang berzina tetap berzina, padahal melayani Tuhan. Yang onani tetap onani, minggu melayani Tuhan nangis-nangis. Karena apa? Karena merasa diri, ya udahlah gak apa-apalah. Saya udah melayani Tuhan kok. Hati-hati bos, tipuan iblis itu. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Saya ingatkan sekali lagi bahwa Tuhan tidak menghendaki setiap kita binasa, enggak. Dan neraka bukan diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk setan dan para pengikutnya. Ayat ini kita tahu bersama. Ini bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya Yesus yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa. Ini tujuan kenapa Yesus mesti datang. Gak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Nanti Yesus datang kali yang kedua baru untuk menghakimi dunia. Tapi kedatangan Yesus yang pertama untuk menyelamatkan. Untuk mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita tinggal dalam dosa. Datang sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Mercy on me Lord. Biar belas kasihan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai tipuan-tipuan trik-trik iblis itu menghancurkan kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11. Saya sering kali menyampaikan bahwa ini adalah ayat pertama kali saya masuk ke gereja, saudara. Ketika saya datang sebuah gereja, jemaat baru, maka saya dikasih ayat ini. Dan ketika saya melihat ayat ini, saya langsung menangis. Karena saya tahu dulu waktu saya tinggal dalam kegelapan, saya gak pernah punya pikiran jadi apa hidup saya nanti. Apa masa depan saya? Hancur. Gak punya tujuan hidup. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, pertama kali saya menginjakkan kaki saya di gereja. Ayat inilah. Ayat firman Tuhan yang saya dapatkan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan. Yang ada pada Tuhan mengenai kamu, mengenai saudara dan saya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. No, Tuhan tidak mengendaki hidupmu tinggal dalam dosa. Tuhan tidak menciptakan kau sebagai budak dosa. Itu sebabnya Yesus perlu datang dalam dunia. Untuk membebaskan kita dari dosa. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini goalnya Yesus. Goalnya Tuhan sederhana supaya memberikan masa depan kita penuh harapan. Kenapa ada orang clubbing tiap malam? Kenapa ada orang minum minuman keras tiap malam? Karena mereka gak tahu besok aku menjadi apa, terserahlah, whatever lah. Dia pikir ada masalah dengan minum minuman keras, selesai masalah. Nah, besok datang lagi masalahnya bos, pas lu sadar. Akhirnya kita menyadari. Tuhan gak menghendaki hidup kita binasa. Tuhan gak menghendaki hidup kita hancur. Yang Tuhan kehendaki, lu punya hari depan yang dahsyat. Kita punya hari depan yang penuh harapan. Karena itu tujuannya. Untuk memperbaiki karakter kita. Memperbaiki kelakuan kita. Pelan tapi pasti. Gak apa-apa kalau kau bilang, tapi saya bisa sedikit demi sedikit. Gak apa-apa, yang penting kau mau. Yang repot itu kalau engkau gak menyadari bahwa engkau salah. Yang repot itu kalau kita gak menyadari bahwa kita sedang melakukan dosa sampai hari ini. Tujuannya sederhana. Supaya kita tidak menangkap visi dari Tuhan. Aku menyediakan hari depan yang penuh harapan. Iblis mau hidup kita penuh dengan penjajahan demi penjajahan. Kehancuran demi kehancuran. Itu aja. Sehingga kayaknya tuh untuk ngelihat jauh ke depan ya udahlah. Terserahlah Tuhan mau bawa saya kemana-kemana. Gak ada visi. Gak ngerti Tuhan mau arahkan hidup saya kemana. Pastikan setiap kita menyadari. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang indah, yakni hari depan yang penuh harapan buat saudara dan saya. Orang-orang muda, engkau punya masa depan dahsyat di hadapan Tuhan. Alkitab jelas mencatat bahwa orang yang memberikan dirinya kepada Tuhan, maka Tuhan membawa dia masuk dalam rancangan hari depan yang penuh dengan keharapan. Hari depan sungguh ada, Alkitab katakan, ketika orang muda hidup takut akan Tuhan. Tapi iblis juga tidak akan tinggal diam. Iblis akan menaruh dalam pikiran kita orang-orang muda. Ya udah lu kan cuma hidup satu kali.
Lakukan apa yang lu mau. Ada istilah YOLO, you only live once. Kau hanya hidup sekali, lakukan saja segala sesuatu yang kau mau. Tapi Alkitab juga bilang, karena apa yang kau buat engkau akan dihadapkan dengan pengadilan Tuhan. Hati-hati dengan jebakan orang muda. Hati-hati dengan jebakan iblis. Hati-hati dengan perangkap iblis. Sehingga akhirnya apa? Kita orang-orang muda memiliki kehidupan yang stuck. Ya udahlah seperti ini adanya saya orang muda jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kenapa? Karena gak punya tujuan. Padahal Tuhan sudah menyiapkan tujuan yang dahsyat buat orang-orang muda. Hidup dalam kebenaran. Bicara orang muda, gereja kita tanggal 29 Oktober akan mengadakan KKR Youth. Jadi yang merasa masih muda, saya undang hadir di tempat ini. Yang merasa masih muda ya. Yang merasa, kalau misalnya umur 70 masih muda, boleh datang. Yang penting masih bisa lompat-lompat gak kesleo. Itu aja ya. Jam 6 sore di tempat ini. Buat orang-orang muda saya undang setiap kita. Untuk memastikan kita, untuk menyadarkan kita bahwa hidup kita biar masih muda. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang kata Tuhan Yesus supaya mereka, siapa mereka? Anak-anak Tuhan, orang yang memberikan hidup kepada Tuhan, memberi hidup supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini tujuannya. Jadi dari Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 10 ayat 10, kita tahu bahwa tujuan Tuhan bukan destroy anak-anak Tuhan, bukan menghancurkan. Ada agenda besarnya Tuhan yang hari-hari ini juga sedang diusahakan, disusupi oleh si jahat. Supaya kita gak nangkep visi Tuhan. Terbukti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang Tuhan sampaikan melalui Musa bagi orang-orang ini? Aku akan membawa kalian semua masuk ke dalam negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu semua ditangkap oleh orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Tapi gak semua orang bisa masuk. Kenapa? Karena ada intimidasi. Sehingga akhirnya sebagian besar dari mereka, saudara dikasih dalam Tuhan, berpikir bagaimana Tuhan bisa bawa kita masuk kalau kita kelaparan, kalau kita haus. Akhirnya benarlah yang masuk Yosua dan Kaleb. Padahal yang menerima janji bukan hanya mereka berdua, tetapi seluruh orang Israel yang keluar dari tanah Mesir menerima janji Tuhan. Ini yang saya bilang. Sekalipun kita sudah terima janji Tuhan, tapi kalau hidup kita karakternya masih kepala batu, susah diatur, gak mau dididik. Sorry, engkau akan terus dibentuk di padang gurun. Semakin kau susah untuk berubah, engkau semakin lama di padang gurun. Semakin dibentuk, kenapa? Kehendak Tuhan kan membentuk kita, mendewasakan kita. Mendidik kita, tujuannya satu, membawa hari kita masuk dalam hari depan. Yang penuh dengan harapan. Nah dari ayat-ayat firman Tuhan yang tadi saya sampaikan ini kita mengerti. Bahwa Tuhan tidak menghendaki kehancuran bagi manusia. Yang Tuhan kehendaki, Tuhan sudah menciptakan hari depan buat saudara dan saya. Dan Tuhan mau setiap kita masuk dan tinggal di dalamnya. Bukan kecelakaan, bukan kehancuran. Kenapa bisa ada kehancuran dalam rumah tangga? Karena karakter kita gak mau dibentuk. Saling serang, saling sikut, saling menghakimi satu dengan yang lain. Padahal suami istri. Kita disadarkan. Bahwa yang Tuhan kehendaki, Tuhan sudah ciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan mau setiap kita menikmati berkat-berkatnya. Karena hari depan yang penuh harapan sudah Tuhan sediakan. Nah, berarti kebenarannya adalah bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rencana yang dahsyat. Ini dulu saya mau sampaikan, ini pesannya. Rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya bukan rencana kehancuran, bukan rencana kecelakaan.
Yang Tuhan kendaki rumah tanggamu penuh dengan berkat-berkat Tuhan, bukan penuh dengan perselisihan, bukan penuh dengan kawin cerai. Karena apa yang diberkati Tuhan, firman Tuhan katakan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Ini kehendak Tuhan. Tapi kenapa kehendak Tuhan yang tadinya sudah sediakan apa yang baik di depan sana kita nggak bisa dapat? Why? Yang pertama saya pelajari. Karena dosa. Karena kita masih dalam dosa-dosa kita. Tapi kan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pendeta. Bukankah dosa saya diampuni? Betul. Tapi karaktermu harus berubah dong. Karaktermu harus berubah. Sama-sama bilang sama saya, karakter harus berubah. Siapa Simson? Alkitab mengatakan dari kandungan dia sudah menjadi nazir hamba Allah. Tapi kenapa hidupnya hancur? Dipermalukan oleh orang Filistin. Bukankah dia orang urapi Tuhan? Sederhana pesannya. Karena karakter. Simson gak bisa ngelihat cewek cantik. Kambing kalau dibedakin dia sikat. Suami-suami, laki-laki hati-hati. Biar Tuhan sudah pakai kehidupan kita. Tapi kalau kita disikat iblis dalam kelemahan kita, hancur hidup kita. Hidup kita hancur. Hati-hati. Jangan buka celah. Itu kelemahan Simson. Simson bilang sama orang tuanya, ambillah dia sebagai istri. Son. Maksudnya Simson. Tidak ada ke orang-orang kita dari sepupu kita, dari keluarga kita, dari bangsa kita yang bisa kau nikahi. Aku gak mau, aku suka sama dia. Itu Simson. Kepala batu. Orang-orang muda. Orang tua itu wakil Allah. Kalau dia kasih pendapat tentang pasanganmu yang kau sedang dekati hari-hari ini, dengar. Jangan kepala angin. Jangan kepala batu. Mama, papa gak ngerti perasaan aku tuh udah, wah ini banget sama dia. Gak bisa dikorek hatiku ini. Mau makan ku lihat muka dia. Mau tidur ku mimpi dia. Bahkan kulihat muka mama, kulihat muka dia. Gak bisa, Mak. Orang tua udah bilang, nak, jangan. Carilah anak-anak Tuhan. Ya gimana, Mak? Anak Tuhan sudah menghindar semua. Tinggal dia anak setan. Biarlah Mak, kusikat juga kalau gak ada anak Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Simson jatuh. Karena karakter. Padahal Alkitab mencatat. Dari masa dia dalam kandungan. Dia sudah diurapi Tuhan. Dia sudah menazir-nazir Tuhan. Apakah Tuhan salah? Apakah Tuhan tidak memberikan hari depan buat Simson? No. Tuhan sudah tentukan Simson untuk menjadi hambanya yang diurapi. Tapi memang karakternya buruk. Kan saya ajak setiap umat Tuhan yang pertama. Tuhan sudah menyediakan hari depan buat kita. Orang-orang muda, rumah tangga kita, keluarga kita. Tuhan sudah sediakan apa yang baik di depan. Tuhan sudah rancangkan jalurnya itu ke sana. Tapi kalau memang kita masih nyaman sama dosa-dosa kita. Kita gak akan pernah bisa melihat apa yang sudah Tuhan janjikan di depan. Gak akan. Makanya minggu lalu kan saya sampaikan kan. Maka Tuhan tegur dulu. Tuhan gak mau tegur, dihajar dulu. Tapi kalau udah ditegur, dihajar, masih keras kepala. Ya udah Tuhan biarin. Dia mau diapain lagi? Kita gak diciptakan sebagai robot. Ada kehendak bebas dalam hidup kita. Makanya penting dari masa kecil tadi tuh anak-anak tadi tuh saudara. Kalau anak-anak meminta sekolah minggu ajar. Jangan anak udah ngajak sekolah minggu nantilah nak, mama lagi malas masuk gereja. Ma ayo masuk gereja mau sekolah minggu, nantilah nak, malas mama, hati mama lagi gak tenang, lagi berantem sama papamu. Jangan, anak minta sekolah minggu ajar. Karena dari masa kecil itu anak-anak itu ditanam dalam firman.
Yang udah ditanam dari masa kecil aja masih bisa menyimpang. Apalagi gak ditanam dari kecil. Ajar anak-anak kita untuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita menyadari. Ketika kita tinggal dalam dosa, kita gak akan pernah bisa melihat rencana Tuhan yang besar. Alkitab mencatat upah dosa adalah maut. Kehancuran. Kenapa? Karena dosa ada hukuman. Karena dosa membuat hidup kita susah dan menderita. Lihat Adam dan Hawa akhirnya diusir dari taman Eden. Karena apa? Karena dosa. Dosa menghancurkan. Karena itu jangan nyaman dengan dosamu. Jangan karena engkau berpikir orang tidak melihat dosamu maka engkau aman. Apabila dosa itu terus dibuahi, maka dia akan melahirkan buah. Apabila engkau terus tinggal dalam dosa itu, maka dia akan menghasilkan buah. Dan ketika ada buah, maka ada hukuman. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa mengalami rencana Tuhan atau tujuan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita? Padahal Tuhan sudah menetapkan langkah hidup kita untuk mengalami berkat Tuhan di depan kita. Tapi kenapa saya nggak bisa melihat itu? Yang pertama jelas karena dosa. Dosa menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yang membuat kita tidak bisa mengalami rencana Tuhan, rencana atau tujuan Tuhan yang dasar dalam hidup kita, karena keputusan yang salah yang kita ambil di hari kemarin. Saudara, kita ada saat ini karena keputusan yang kita ambil kemarin. Saudara pakai baju saat ini karena keputusan tadi saudara di rumah beberapa jam kemudian. Beberapa jam yang lalu maksud saya. Keputusan-keputusan yang kita ambil ini menentukan hari-hari depan kita. Karena di depan kita selalu ditawari pilihan. Kita diperhadapkan dengan pilihan, kita mau pilih yang mana? Nah ketika kita mengambil keputusan saya milih A atau saya milih B, maka dengan apa yang kau pilih jalannya akan seperti itu. Jadi kalau hari-hari kau sedang diperhadapkan, saya harus melakukan kebenaran, apa saya tetap tinggal dalam dosa, saya ajak sebagai hamba Allah, lakukanlah kebenaran. Karena apa yang kita lakukan, dampaknya bukan sekarang, tapi nanti di kemudian hari. Keputusan yang salah yang kita ambil di hari kemarin akan menyusahkan kita di hari ini. Makanya mulai hari ini ambil keputusan yang benar. Agar di kemudian hari kita mendapatkan jalan-jalan yang sesuai dengan jalan Tuhan. Caranya bagaimana Pak? Supaya saya bisa mengambil keputusan yang benar. Kan sudah ada clue-nya. Ini firman. Kalau engkau renungkan maka engkau tahu jalan mana yang harus kau ambil. Makanya jangan malas baca firman. Aduh gimana ya pendeta saya kalau buka gitu baru buka aja kayak mata pedes banget. Kayak ditiup-tiup setan begitu loh. Bukan tiup-tiup setan, memang elunya aja males. Atau mungkin karena tulisannya kecil-kecil. Ada Alkitab yang gede, boleh juga. Tapi kalau memang dasarnya males, mau segede apa juga. Ada aja alasan, aduh kegedean kepala saya pusing. Kecil gak kebaca. Bukan soal Alkitabnya, tapi karena memang kitanya. Dan Alkitab buat baca ya. Bukan taruh di atas bantal. Supaya gak diusir setan pendeta. Gak dimimpi-mimpi setan. Jangan jadiin jimat. Ini firman Allah supaya tetap tinggal dalam hati kita. Bukan fisiknya yang penting. Alkitab dibakar pun. Wah, kenapa memang? Makanya kita gak marah kalau kita dibakar, gak marah kita. Karena apa? Karena firman Allah itu harus tinggal, bukan di fisik. Lo mau buat apa ini? Yang penting adalah isinya. Makanya renungkan, dibaca supaya ngelotok dalam pikiran kita. Bukan cuma dipakai-pakai usir setan. Setan mah gak takut sama barang kayak ginian Pak, Bu. Gak takut. Dia bilang begini, ya banyak stok gue di rumah.
Setan bilang juga begitu. Tapi setan takut ketika kita mulai melakukan apa yang ada dalam sini. Lakukan firman. Itu supaya kita tahu keputusan apa yang saya harus ambil. Dari mana caranya ini? Suatu kali pergantian. Dari Daud ke anaknya Salomo. Salomo mempersembahkan persembahan yang besar bagi Tuhan. Sampai Tuhan bilang, apa yang kamu mau daripadaku? Salomo gak minta apa-apa. Salomo cuma minta, berikan aku hikmat. Supaya aku bisa memutuskan sebagai pemimpin untuk apa yang harus aku putuskan. Yang perlu kita lakukan hari-hari adalah minta hikmat. Supaya kita gak ditipu setan. Akhirnya apa? Kasus pertama Salomo bisa selesaikan sebagai seorang raja. Ketika ada seorang ibu, ada 2 orang ibu yang memperebutkan bayi yang masih hidup. Salomo diberikan hikmat. Disitulah dia bisa memutuskan. Ini yang saya bilang. Firman Tuhan menjadikan anak-anak Tuhan. Itu memiliki hikmat. Bukan pintar ya. Orang pintar. Itu bisa jatuh dalam dosa. Tapi orang berhikmat, dia tahu ini dosa, ini benar. Dia tahu apa yang harus saya lakukan. Banyak orang-orang pintar di bangsa kita saudara. Mulai dari S1, S2, S3, udah sampai S3 stuck, gak mau apa. Akhirnya apa? Cabulin anak orang. Karena bingung, udah gak ada S4. Kalau udah stuck di S3 ya udah. Ilmu pengetahuan ada batas. Makanya Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Allah akan tinggal tetap. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya jadi yang kedua, kenapa kita tidak bisa mengalami rencana tujuan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita? Karena keputusan-keputusan yang salah kita ambil di hari kemarin. Makanya saya ajak setiap umat Tuhan mulai hari ini. Hati-hati dalam mengambil keputusan. Ketika engkau diperhadapkan, saya harus membenci sesama saya. Membenci orang yang menyakiti saya atau saya mengampuni. Putuskan dengan benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga. Kenapa kita gak bisa mengalami rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita? Yang ketiga saya pelajari karena kita masih mengeraskan hati kita ketika Tuhan menjamah. Makanya Alkitab katakan jangan keraskan hatimu. Ketika Tuhan berfirman jangan keraskan hatimu. Coba lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20 firman Tuhan begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan sepada. Siapa ada di dalam? Kalau nggak dibuka, ya nggak masuk. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan open. Bukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Hanya buat orang yang membukakan pintunya. Berbeda dengan setan cara masuknya. Dia gak pakai ngetok, gak pakai permisi, gak pakai kulunun. Dah, lu buka celah sedikit dia sikat. Hancurlah rumah tangga, hancurlah usaha kita, hancurlah kesehatan kita. Kenapa? Karena celah. Tapi Tuhan izin kalau mau masuk. Kalau lu buka pintu gue masuk. Kalau lu masih mengeraskan hati lu gak akan pernah bisa ngalamin kasih Tuhan. Makanya ini yang selalu saya bilang buat jemaat Tuhan. Kalau kita datang beribadah, kita datang ke gereja. Sebelum kita berangkat, Tuhan berikan aku hati yang lapar dan haus. Akan hadirat Tuhan. Sehingga kita datang ke tempat ini bukan cuma sekedar datang. Tapi karena kita tahu di gereja, di rumah Tuhan kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita datang ke gereja kita gak ngelihat kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan gereja. Aduh, WL kurang ngangkat nih, kurang ngalir. Apa yang lu mau angkat, apa yang lu mau alirin? Karena datangnya bukan dengan rasa lapar dan haus. Datang hanya untuk mengisi kekosongan. Saya orang Kristen, saya hari Minggu, saya harus datang di gereja. Kalau saya tidak datang ke gereja, saya bukan orang Kristen. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, orang ini datang dengan mulutnya memuji aku tapi hatinya jauh dariku.
ajak setiap umat Tuhan datang ke gereja dengan lapar dan haus akan firman. Sehingga lu datang, orang mau memuji Tuhan, lu siapapun pembicaranya, siapapun pemimpin pujiannya, kita tetap ngalami lawatan Tuhan. Barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, maka kepadanya akan kupuaskan firman Tuhan kita. Miliki hati yang lapar dan haus ketika engkau datang ke rumah Tuhan. Maka engkau akan dipuaskan. Dan ketika kita dipuaskan, maka kita dapat sesuatu. Ada teguran-teguran yang menegur kita sadar, oh iya ya, ini buat saya. Bukan sebaliknya, khotbahnya pas nih, buat lu nih. Istrinya lagi apa sih Pak? Tenang dong Pak. Ini kan buat kita bersama, enggak buat lu nih, khotbahnya pas banget buat lu. Mantap pendeta, mantap pendeta. Buat kita semua, firman itu Alkitab katakan seperti pedang bermata dua. Buat kita semua yang merasa perlu. Tapi kalau kita bilang kita gak merasa perlu firman, ya udah, lu gak dapat apa-apa. Makanya Yesus pernah memberikan contoh. Ada benih yang ditabur di tanah yang berbatu, ada benih yang tabur di tanah yang keras, ada benih yang tabur di semak berduri, ada benih yang ditabur di tanah yang subur. Ada 4 jenis orang. Sama-sama mendengar firman. Sama-sama ditaburi benih. Tapi cuma 1 jenis orang yang menghasilkan buah. Pastikan dalam hidup kita ketika kita datang beribadah jangan keraskan hati kita. Supaya apa? Supaya kita sadar kalau kita salah kita bertobat. Kalau kita tahu firman ini kena buat kita, ayo berubah dong. Ayo alami perubahan. Jangan nyaman. Dan yang keempat, yang terakhir. Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Tapi kenapa hari depan itu tidak kita alami? Yang pertama karena dosa. Selama kita masih tinggal dalam dosa, kita gak akan pernah bisa mengalami berkat Tuhan. Kita gak akan pernah bisa mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, karena keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil di hari ini. Kita gak akan pernah bisa melihat janji Tuhan. Kalau setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, pilihlah dengan tepat. Sesuai dengan hikmat Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, kenapa kita gak bisa mengalami rencana Tuhan? Karena kita masih mengeraskan hati kita ketika Tuhan berfirman bagi hidup kita. Kalau kita tahu ini firman Tuhan bagi kita, ayo bertobat, ayo berubah. Jangan keraskan hati kita. Dan yang keempat, yang terakhir. Kenapa rencana Tuhan, tujuan Tuhan tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita? Karena kita masih merasa nyaman dengan keadaan hari ini. Ya biarin aja lah pendeta. Mungkin belum waktunya Tuhan untuk saya berubah. No, waktunya Tuhan adalah hari ini. Sama-sama bilang sama saya, hari ini. Waktu Tuhan bukan nanti, no. Kehendak Tuhan, waktu Tuhan untuk menjamah hidup kita adalah saat ini. Makanya Alkitab katakan, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Firman Tuhan sudah kita dengar. Firman Tuhan kita sudah dapati. Sekarang mau gak kita berubah? Atau kita masih merasa nyaman? Ya udahlah, saya masih nyaman. Jadi istri simpenan. Ya, saya masih merasa nyaman nih. Kalau tiap hari saya masih nipu orang, saya masih merasa nyaman. Hati-hati, iblis paling hebat dalam menciptakan kenyamanan palsu. Iblis jagonya dalam menciptakan kenyamanan palsu. Yang berzina tetap berzina, tapi datang ke gereja. Yang tukang tipu masih tetap tukang tipu, walaupun melayani Tuhan. Karena apa? Merasa nyaman. Udah gak apa-apa, lu kan masih manusia. Gak apa-apa, yang penting lu datang ke gereja tiap minggu. Yang penting lu melayani Tuhan. Dah Tuhan mah cincai dah yang kayak gitu-gitu. Cincai. Kepret lu bos. Hati-hati. Iblis paling licik dalam menciptakan kenyamanan palsu. Jangan merasa nyaman. Kalau engkau sudah ditegur, datang sama Tuhan. Jangan tunggu dihajar dulu lah. Berubah. Alkitab katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga engkau bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana rencana Tuhan, atau mana yang bukan kehendak Tuhan. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita.
Jangan sampai kita ditipu iblis. Dengan merasa nyaman dengan dosa-dosa kita. Jangan sampai kita ditipu iblis. Oh, Tuhan telah menciptakan kita. Destiny tujuan Tuhan memang menghancurkan hidup saya. No. Rencana Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan buat saudara dan saya. Tuhan tidak pernah menyediakan rancangan kecelakaan, rancangan kehancuran. No. Kehancuran hanya didapat oleh karakter kita yang masih tetap tinggal dan menghalalkan dosa. Engkau akan hancur. Tapi ketika engkau sadar, engkau mau berubah, engkau bertobat, Tuhan akan pulihkan kehidupan kita.